Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin dari 3D4TA NRP 014. Di sini saya akan mendemokan tugas dari praktikum 11 VLSI yaitu Finite State Machine. Ya, ini adalah soalnya. Dari soal ini dapat kita lihat metode yang cocok digunakan adalah metode Mealy karena di sini kita lihat outputnya tidak definite ya. Jadi misalnya dari S0 ke S1 ini saat X-nya 1 outputnya adalah 1 ya. Jadi saat dari S0 ke S1 outputnya 1, kemudian dari S3 ke S1 outputnya adalah 6 ya. Dari sini dapat dilihat bahwa outputnya ini tidak fix, jadi ada 1 dan 6. Kalau untuk yang more ini output tiap state-nya ini sudah ditetapkan 0 atau 1 atau berapapun, yang penting sudah ditetapkan. Lalu untuk Mealy ini bisa berubah-ubah seperti ini ya. Kemudian saya buka ini untuk program behavior wheel-nya. Inisialisasi port, X sebagai input, clock reset input, key untuk output, dan S ini adalah state. Kemudian state-nya ada S0, S1, S2, S3, ada 4 state. Kemudian ini untuk memproses state-nya ya. Saat resetnya 1, maka current state-nya akan selalu 0 ya. Jadi tidak peduli input X-nya berapapun, maka state-nya akan 0. Kemudian saat terjadi clock dengan clocknya berada pada posisi high, maka current state-nya akan berpindah menjadi next state, jadi berpindah ke state selanjutnya. Kemudian ini programnya. Untuk key adalah output, ada 3 bit, S adalah state, output juga 2 bit. Saat S0 state-nya adalah 0 ya, ini 00 berarti S0. Kemudian saat inputnya 0, maka key-nya outputnya akan 0 ini. Lalu state-nya akan tetap berada pada 0. Lalu saat outputnya 1, saat else, berarti else ini kan X-nya sama dengan 1, maka outputnya 1, key sama dengan 1, lalu next state-nya adalah S1. Kemudian saat S1 kita lihat yang ini, berarti S-nya 01, dan saat X-nya 0, maka outputnya adalah 2, 0, 1, 0, next state-nya akan ke S0 ya ini. Kemudian saat X-nya sama dengan 1, maka key-nya adalah 3, lalu berpindah ke S2 ya, begitu seterusnya. Ini mengikuti gambar ini programnya. Kemudian pada simulasi ya, ini sama output generated. Ini case 1, saat resetnya 1, maka nanti akan selalu berada pada state 0 dan outputnya 0 selama 20 nanosecond. Kemudian saat resetnya 0 dan inputnya 0, maka
state-nya akan tetap 0 dan outputnya 0 selama 20 nanosecond. Lalu saat inputnya 1, nah ini inputnya 1 berarti berpindah ke state dengan waktu 10 nano, kemudian TX0 ini mengikuti ini ya, lalu ke ini tinggal mengganti saja 1010, jadi ini saat mengganti inputnya 1010 supaya dapat dilihat perubahan state dan outputnya. Dan yang terakhir resetnya dikembalikan menjadi 1 selama 10 nanosecond, jadi nanti kembali ke state 0 dengan inputnya 0. Ya, kemudian saya cek sintaknya, saya simulasikan, kita full view, lalu kita besarkan. Supaya lebih mudah kita tata dulu X, lalu kita kopikan taggingnya, seperti ini. Oh, tidak perlu ya sebenarnya. Supaya lebih mudah kita ubah ke unset desimal. Ya, kita lihat lagi. Kita lihat dulu nilai awalnya ini ya, reset 1. Reset 1 maka berapapun inputnya ini diabaikan dan outputnya akan selalu 0 dan state-nya akan selalu tetap berada pada S0. Ya, ini selama 20 nanosecond. Kemudian saat resetnya 0, kemudian diberi input X0, kita lihat di sini, maka outputnya adalah 0. Tetap 0 ini, kemudian next state-nya akan 0. Ya, ini saat high ini 20 nanosecond, high state-nya 0. Kemudian saat X-nya 1 ini, maka outputnya Q adalah 1 ini. Kemudian saat clock-nya high berpindah ke state 1. Ya, seperti pada program tadi, berpindah state saat clock-nya high. Saat clock high, maka berpindah state ke state 1. Ini ya, di sini ya. Saat clock-nya high, berpindah state ke state berikutnya, yaitu state 1. Dari state 1 ini, kita lihat lagi. Saat X sama dengan 0, input 0, ini X-nya 0, maka outputnya Q adalah 2. Kemudian saat X-nya 0, maka Q-nya 2, kemudian next state-nya, kita lihat lagi saat high, next state-nya adalah 0, S0. Kemudian kita lihat berikutnya saat X-nya 1, berarti X-nya 1, ya, saat X-nya 1, berarti Q-nya ini ya. Kita lihat lagi ya, ini saat X-nya 1, lalu pada state 1 ini
Kemudian maka outputnya adalah Q sama dengan 3 ini, dan saat clocknya high berpindah ke state 2 ini. Kemudian saat S2 di sini saat 0, ya ini 0, X-nya 0 dan berada pada clock high. Dari sini gambar kita lihat state-nya tetap saat X-nya 0, state-nya tetap state 2 dan outputnya 4. Kemudian saat X-nya 1, outputnya adalah 5 dan saat high berpindah ke state 3 ini. Lalu saat state 3 kita lihat saat X-nya 0 maka outputnya 6, lalu saat clocknya high berpindah ke state 1 ini. Kemudian kita lihat lagi tadi sampai state 3, kita cari state 3 ini, ya ini state 3 saat inputnya 1 ini, inputnya 1 ini, maka outputnya adalah 7 dan saat clock high maka berpindah ke state 0 ya ini. Ya, mungkin dari saya cukup seperti itu. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.